enggak ono wong sing ora tahu salat sepanjang tahun. Wayah riyo ya salat. Gitu. Sing enggak tahu nyemplungi masjid. Wayah salat itu ya nyemplungi kotak. Jadi itu kultur yang luar biasa untuk mempersiapkan diri kembali kepada Allah, kembali mudik. Dan untuk mudik posisinya harus fitrah, gitu kan? Fitrah. Terutama bagaimana kita mendapatkan halal dan mendapatkan ridho dari orang-orang di sekitar kita. Ya kayak nek sampai arep munggah haji ngono kae kan. Ngundang wong terus njaluk maaf, njaluk diridhoi, njaluk dan sebagainya. Nah, ini filosofi tauhid dari mudik itu ya seperti itu. Itu kan latihan. Puasa sampai Syawal itu kan latihan melepas. Jadi bayi nol nggak duwe apa-apa, berjalan akhirnya duwe apa-apa. Nah poso karo Syawal itu kan latihan melepas. Nah, itu metabolisme alam. Dilatih minimal setahun sepisah. Jadi aja mung mlebu tok kudu ana metune. Itu kan. Dan luar biasa Indonesia, ono tradisi takjil, ono tradisi tadarusan, ono tradisi parsel, ono tradisi apa meneh fitrah, ya amplop. Itu kan untuk menciptakan metabolisme keluar itu tadi. Ya, mobil yang sepanjang tahun hanya kita pakai sendiri pas riyo kan dinunuti wong akeh. Latihan melepas. Pas kita mudik, rumah kita di sini ditinggal. Jadi latihan melepas semua. Gitu. Nah, kita dilatih terus setiap puasa untuk melepas. Puncaknya di sakaratul maut. Kalau sakaratul maut itu masih ada bayangan, masih ada harapan, masih ada gondelan di hati tentang dunia, berarti gak sukses. Ya kira-kira. Tapi kan banyak penilaian begini. Pada saat hari raya itu seringkali yang kita ada di kota dan sebagainya itu ya alhamdulillah dengan silaturahim tadi, beramal tadi itu juga pastilah minimal mohon. Tapi ya mungkin watak manusia itu kadang-kadang kan ingin pada saat pulang itu dari tahun kemarin aku mungkin alhamdulillah lebih baik ya dari sisi ekonomi kan gitu kan. Nah ini kan kadang-kadang tidak terlepas bahwa enggak bisa melepas itu. Oh pengenannya nggak sepeda motor biasa, saya kisah motor gede. Alhamdulillah mungkin tahun depan bisa tak keluarga bawa mobil dan sebagainya. Jadi kan sebenarnya kalau kita melihat dari hal seperti itu ada show of force gitu ya. Ada show of force dari pribadi masing-masing ingin dilihat mungkin lebih. Nah itu maknanya seperti itu kan artinya nggak mampu untuk melepas sebenarnya. Itu tadi persoalannya adalah bahwa ketika dia memahami mudik, memahami Syawal itu sebagai perangkat sosial. Kalau perangkat sosial pasti isinya ngono kuwi.
Di sini kan bagaimana menunjukkan strata, menunjukkan keberhasilan, kesuksesan, dan seterusnya. Tapi kalau pemahamannya adalah pemahaman perangkat spiritual, maka yang terjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, itulah gunanya ilmu, gitu ya, sehingga kita bisa memperbaiki dari tahun ke tahun, tahun depan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ojo gelo bariyo yo duit entek itu, ojo gelo, malah bersyukur, gitu, malah bersyukur. Wong wis ngalami berpuluh-puluh tahun, yo ora masalah kan, bariyo yo duit entek kan ora masalah, yo tetep ae urip. Tidak ada di dunia ini yang memiliki tradisi kesadaran ilahi rojiun, kesadaran mudik seperti bangsa Nusantara. Jadi kesadaran tauhid bangsa kita itu sudah dimanifestasikan dalam berbagai kultur kehidupan. Hanya kan kemudian karena itu tidak ada pewarisan nilai secara terus menerus, lama-lama nggak paham, lupa, dan seterusnya. Tapi kan strata itu kadang-kadang terbangun oleh masyarakat itu sendiri. Iya enggak sih? Ya katakanlah tiap tahun mulai mudik, alhamdulillah, maknanya seperti itu bagi kita yang mudik, yang tidak punya rasa apa. Tapi justru kadang-kadang ini dari banyak saudara atau keluarga besar kita yang ada di daerah itu kan kalau ada perkembangan mungkin berpancet. Dan ini kan dibentuk sebenarnya itu. Terus lo kocomu berhasil terus tahun lagi mulai bawa mobil, kalau puas sepeda motor. Ya itu baik, itu bagus kan sebenarnya, karena itu kan motivasi pemberian, harus kita pahami sebagai pemberian motivasi gitu kan. Tinggal kemudian melengkapi bahwa kita itu memang harus maju, harus berkembang, harus semakin tumbuh, karena sunatullah itu begitu, hukum alam itu begitu, harus tumbuh dan berkembang. Bahkan harus kita beri catatan tebal bahwa tumbuh dan berkembangnya kita itu untuk apa, gitu kan? Untuk apa? Bukan sekedar untuk aku lebih dari dia, aku berhasil melebihi dia dan sebagainya. Itu perangkat sosial, gitu. Kalau kita pahami sebagai dalam perangkat dengan perangkat spiritual, ya bahwa kita harus tumbuh berkembang agar bisa lebih mampu atau lebih leluasa dalam menjalankan tugas sebagai Khalifatullah. Dan ya harus berkembang, tahun ini sepeda, ya nek iso tahun ngarep mobil. Tapi ojo ditebali dengan untuk menunjukkan, untuk pamer, untuk show off dan sebagainya. Tapi untuk semakin mendukung tugas-tugas kita.